Halo sahabat Quran yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Selasa 27 Oktober 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5 ayat 21-33. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kalian masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 13 ayat 18-21. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, bacaan pertama hari ini sangat menarik karena di sana berbicara tentang bagaimana suami istri harus menjalin relasi dalam bahtera rumah tangga mereka. Paulus menasihati agar para istri tunduk kepada suaminya seolah kepada Tuhan, dan suami diingatkan untuk mengasihi istri sebagaimana Tuhan sudah mengasihi umatnya. Dalam hal ini kita semua diingatkan kembali tentang mengapa perkawinan dalam gereja Katolik itu disebut sakramen. Perkawinan dalam gereja Katolik disebut sakramen karena relasi antara suami dan istri itu menjadi simbol atau tanda dari relasi antara Tuhan dengan gereja, Tuhan dengan umatnya. Jadi, setiap pasangan suami istri yang menikah dalam gereja Katolik diingatkan dan diajak untuk menjalin relasi sebaik-baiknya. Dan untuk menjalin relasi yang baik itu, mereka semua diajak untuk menjadikan relasi antara Tuhan dengan umatnya sebagai model atau contoh bagi hubungan mereka dalam rumah tangga. Jadi sebagaimana Kristus mencintai umat manusia hingga rela mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia itu, demikian pula lah setiap suami harus mencintai istri dan rela serta mau mengorbankan dirinya untuk kebaikan istrinya, untuk kebahagiaan istrinya.
Dan Paulus juga mengingatkan agar para suami mencintai pasangannya masing-masing sama seperti dirinya sendiri. Hal itu sekaligus menegaskan bahwa ketika sepasang pria dan wanita memutuskan untuk hidup bersama dan disahkan dalam perkawinan Katolik, maka mereka bukan lagi dua tetapi satu. Paulus mengingatkan para suami agar melihat istri mereka sebagai dirinya sendiri, sehingga sebagaimana seseorang yang tidak mungkin membenci atau menyakiti dirinya sendiri, demikianlah kiranya setiap suami tidak pernah akan berpikir untuk maka perintah agar para istri untuk tunduk pada suami bukanlah suatu perintah untuk merendahkan atau melecehkan kaum perempuan, kaum istri. Tunduk dalam konteks bacaan hari ini dapat dimengerti sebagai perintah untuk menghormati dan menghargai suami. Lebih daripada itu semua, kita semua diajak untuk menjadikan cara Yesus berrelasi dengan umat manusia sebagai model atau contoh dalam menjalin relasi dengan sesama kita, tidak hanya dalam hubungan suami istri saja. Sementara itu, Injil hari ini berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu diibaratkan seperti biji sesawi dan ragi, kecil tetapi berdampak besar. Tidak dapat dilihat cara kerjanya, tetapi efeknya tampak nyata. Kita tidak lihat bagaimana proses ragi membuat adonan menjadi khamir dan mengembang, tetapi bahwa itu mengembang adalah fakta yang dapat kita lihat dengan jelas. Kita juga tidak tahu bagaimana proses biji sesawi bisa bertunas dan bertumbuh besar menjadi pohon, tetapi bahwa biji kecil itu telah tumbuh dan besar serta berguna sebagai tempat bernaung bagi burung-burung itu adalah fakta yang dapat kita lihat. Kerajaan surga tidak kita lihat, tetapi dampaknya nyata dalam dunia ini. Adanya kedamaian, kasih, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman, dan seterusnya merupakan tanda kehadiran kerajaan Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Dan kita semua diajak untuk menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia ini. Jadilah tanda kehadiran kerajaan Allah dalam dunia ini. Usahakan kebaikan, usahakan kedamaian, kasih, jauhi kebencian, jauhi perselisihan, jauhi perseteruan, dan seterusnya. Semoga kehadiran kita masing-masing sungguh-sungguh menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah dalam dunia ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.